Ya. Datang bang, datang dulu jauh mendekat. Action. Dari mana weh? Dari mana? Ember. Tino, bagaimana kabarnya nak? Baik. Sehat ya? Nah, sudah sarapan tadi nak? Sudah. Tino tahu nggak makan kamu kesini? Nah, kenapa? Buli teman, nah? Buli teman. Siapa yang dibully nak? Denden ada. Apa yang memang Tino lakukan? Mukul dan katanya suka menolak tuannya. Nggak apa-apa nak ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting itu apa nak? Yang paling penting itu kita mau belajar berubah menjadi kesalahan saya nak ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan Bu Guru, yang Tino lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Nah apa yang keyakinan kelas itu yang biasa? Harus saling menghargai. Pintar sekali tahu berarti Tino ya, saling menghargai. Nah sekarang pertanyaan Bu Guru, apa yang itu kan sudah sesuai dengan ya. Nah sekarang apa solusinya? Apa yang akan Tino lakukan untuk memperbaiki? Minta maaf ke siapa? Minta maaf ke nada. Terus itu saja? Masih apa lagi? Tidak mengulangi lagi. Oke, berjanji tidak mengulangi lagi. Paham lah ya sekarang ya? Bu Guru yakin ini Tino itu pasti bisa belajar untuk saling menghargai anak ya. Itu saja nak yang Bu Guru lakukan. Berarti sekarang Tino cari nada, minta maaf ya. Terima kasih ya Tino ya. Sekarang Tino udah bisa. Tino ya. Kita lihat. Dulunya baru ketiga ya. Botol. Terima kasih banyak orang baik. Astagfirullahaladzim dunia. Yang beritahu itu langsung. Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan barakahnya sehingga kita bisa kumpul pada pagi hari yang indah ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri Ibu Husniatun dan juga rekan saya Ibu Asri Hudatul Aini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliau kita bisa berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
dengan ucapan, mari kita sampaikan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu guru dan rekan-rekan TMU yang berbahagia, langsung saja kita lanjutkan acara ini dengan membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bayan. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih atas bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta rekan-rekan tata usaha yang saya hormati pula. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka kegiatan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentu sebagai pimpinan sini berharap bahwa guru penggerak ini adalah nantinya dapat menjadi penggerak di sekolah ini dengan menularkan hal-hal yang positif demi kemajuan kita bersama. Bapak Ibu yang selaku guru penggerak, saya tentunya di sini berharap nantinya dari guru penggerak ini nanti adanya sebuah komunitas yang dibentuk, komunitas guru penggerak kan, yang nantinya tentu akan menularkan hal-hal yang bersifat pengajaran dan sebagainya yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semuanya, baik itu dan juga bagi siswa, yang mana nantinya guru penggerak ini menjadi motivasi baik itu bagi lingkungan sekolah maupun di kegiatan pembelajaran, yaitu di kelas adanya peningkatan cara pembelajaran mungkin di kelas sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa kita di sininya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti disampaikan di judulnya ini adalah diseminasi budaya positif, yang tentunya di sini mungkin modelnya ada budaya positif nantinya yang akan disampaikan oleh teman yang dua ini, sehingga nanti di sekolah ini kita dapat terapkan bersama dan tentu berdampak positif buat kita semua dan siswa-siswa di sini juga. Mungkin ini pengantar dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bayan. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari kami, yaitu Ibu Asri Hudatul Aini. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di guru penggerak, Bapak Ibu, dikenal dengan istilahnya itu salam yel-yel ya. Semangat pagi, 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 merdeka. Jadi kalau ketika saya mengatakan semangat pagi, seperti tadi kayak coba kita coba. Semangat pagi. Pagi, 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 merdeka. Oke, semoga kita merdeka benaran ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang telah kami dapatkan di guru penggerak, yaitu di modul 1.4 mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Sambutan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi sungguh membuat kami itu berat sekali
kalimat yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kami harus menjadi contoh bisa menggerakkan. Karena kami masih jauh dari itu. Termasuk juga pagi ini yang menjelang siang, kami di sini hanya membagikan materi yang telah kami dapatkan di modul 1.4 yang sepertinya mungkin kami juga masih jauh dari kata sempurna untuk menerapkan budaya positif ini, Bapak Ibu. Jadi di sini posisinya saya adalah tidak ingin mengajarkan, tapi hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan, materi yang saya yakin jika Bapak Ibu, guru beserta satuan usaha mengikuti CGP-nya akan jauh lebih baik daripada kami. Sekali lagi di sini kami hanya berbagi ilmu saja. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Seperti apa budaya positif itu? Ada banyak hal. Saya berpikir dulu bahwa budaya positif itu seperti apa ya. Jadi agenda kita pada pagi hari ini ada 6 materi yang akan dipaparkan. 3 materi itu dari saya dan 3 materi itu dari Bu Guru Husniatun. Yang pertama, saya akan kesini menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin terdengar baru ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian nanti Ibu Guru Husniatun akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, dalam hal ini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir nanti adalah restitusi tentang segitiga restitusi itu sendiri. Seperti apa materi yang ke-6 ini? Kita satu-satu membahas dulu. Yang pertama, saya akan membahas tentang nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ada yang pernah mendengar istilah disiplin positif? Ada yang pernah dengar atau baru mendengar? Baru mendengar. Kalau kata disiplin, apa kalau menurut guru BP-nya dulu deh, Pak Rusmadi? Kalau di gambaran Bapak, disiplin itu apa Bapak? Nih, biar kedengaran. Oke, disiplin itu apa Bapak? Kalau menurut Bapak? Kalau disiplin, kalau kita kaitkan dengan siswa kita, salah satunya kita ambil contoh ya, patuh dengan aturan, itu rapi, baju juga harus mungkin bisa dimasukkan, itu salah satu contohnya. Itu disiplin ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan disiplin waktu, ya siswa kan sudah kita tahu harus masuk sekitar jam 7 pagi sudah ada di sekolah. Nah, setelah itu baru jam 30 dan masuk di kelas. Itu bagian dari disiplin waktunya. Nah, mungkin bisa aja saya kasih gambaran sedikit mengenai apa itu disiplin. Nah, mungkin cuma itu aja. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bapak Rusmadi telah menyampaikan. Jadi poinnya itu kita simpulkan bahwa kalau menurut Pak Rusmadi, disiplin itu taat aturan gitu ya. Betul kan? Kalau kita taat terhadap aturan atau tata tertib. Nah, seperti apa? Apakah definisi yang disampaikan oleh Pak Rusmadi itu cocok dengan materi kita hari ini? Nanti kita cari tahu. Oke. Sebelum kita ke materi yang lebih mendalam lagi, itu kita persepsi dulu. Sekarang ini kita perubahan paradigma, perubahan pemikiran kita. Kita cari tahu. Yang pertama ini sekarang kegiatan mengepalkan tangan. Mungkin tidak saya lakukan simulasi nih. Saya hanya memberikan ilustrasi. Ada 2 orang, A dan B. Yang A itu dalam posisi menulis secari kertas, menulis apapun yang ditulis begitu. Kemudian dia menggenggam di tangannya. Kemudian si B ini dia akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya seperti ini contohnya, bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan si A. Bapak Ibu guru saya minta berimajinasi. Si A ini ada kertas di tangannya, menulis sesuatu. Bapak Ibu ingin mengambil kertas itu atau meminta si A itu membuka tangannya.
Kalau kira-kira Bapak Ibu kita membujuk si A, Bu Putu, coba saya tanya dulu, kalau seandainya kira-kira apa dari semua usaha yang dia lakukan itu membujuk, mengancam, ada nggak dari semua cara itu yang akan berhasil dia lakukan untuk membuka tangan si A? Mungkin mengancam, Mengancam? Kenapa mengancam? karena kalau mengancam itu kan membuat seseorang itu terpojok atau tertekan gitu. Mungkin dengan ancaman entah apa, mungkin dia akan mau membuka genggaman tangannya. Atau ada pendapat yang lain selain mengancam? Bisa dengan merayu mungkin? Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau merayu bisa nggak sih kira-kira? Bisa merayu? Bisa merayu, bisa saja ya. Disogok 1 juta, saya berikan kamu 1 juta, buka genggaman tanganmu. Saya mau, tergantung ya dikasih. Kamu tuh bagaimana? Tergantung. Malu. Oke, harus mandi lagi, baik. Terima kasih, ini yang kedua kalinya. Kalau kita lihat di sini, ya kalau saya pribadi itu mengambil hardik ini menghargai diri sendiri gitu. Hardik itu mengira guling. Oh, menggerak. Kalau kita mengambil kata mengancam ini, saya rasa tidak bisa pakai. Nah, yang ini yang saya tertarik menghardik ini. Nah, ini di sini kalau tadi apa Bu, lupa ya panjangan hardikit ini. Oh, menggerak. Nah, ini lebih menarik gitu. Nah, lebih menarik karena kalau kita pakai artinya menggerak itu di istilahnya dia berpikir, oh ternyata saya masih kurangnya di sini, salahnya di sini. Kalau mengancam kita menuju satu titik itu, bahana itu akan berpikir, oh bahaya saya ini, nanti bisa saya kena ini sanksi berat ini. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Guru Rusmadi atas pendapatnya. Kita kumpulkan dulu pertanyaan itu, jawaban pendapat itu ya. Bagaimana sih mana yang benar? Di sini kita tidak bicara benar dan salah ya. Kita harus tahu ilmunya dulu. Kita kumpulkan semua dari pendapat kita. Apa sih yang pas dilakukan kalau kita mau mengambil kertas dari tangan teman kita? Apakah benar dengan mengancam, menghardik, merayu, atau yang lainnya? Kita lihat dulu. Tujuannya apa sih? Nah, Bapak Ibu, saya sendiri juga melakukan sebelum saya CGB. Di sini ada kita miskonsepsi tentang kata kontrol. Pernah mendengar kata kontrol, Bapak Ibu? Saya bertanya, siapa yang bisa mengontrol kita? Ada nggak orang yang bisa mengontrol kita, Bapak Ibu? Oke, dikumpulkan jawabannya Bapak Ibu. Nah, di sini miskonsepsinya yang pertama, ilusi bahwa guru itu berpikir bisa mengontrol murid. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Saya sendiri berpikir saya guru itu bisa mengontrol murid. Itu pemikiran kita. Itu adalah miskonsepsi yang keliru. Pemikiran kita yang keliru. Kita berpikir kita bisa mengontrol siswa, murid. Oke. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua itu adalah kita berpikir, ilusi kita itu bahwa semua penguatan positif pikiran kita ya, salah satu itu yang membujuk itu efektif dan bermanfaat. Ternyata keliru. Makanya saya ini baca ini Allah Rabbiakarim, ternyata ada kekeliruannya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Berikutnya itu adalah ilusi kita sebagai guru itu bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah itu dapat membentuk karakter. Sering kita lakukan, aduh anak-anak jangan buat kesian dulu, nah membuat merasa bersalah. Itu kita berpikir bisa membentuk karakter anak, ternyata itu keliru. Dan yang terakhir, miskonsepsi yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Betul nggak? Kita orang dewasa itu berpikir kita berhak. Kenapa? Karena atas dasar bahwa kita ini sudah lebih lama hidup. Kita ini lebih lama hidup, lebih banyak pengalaman. Berarti kita ini lebih tahu banyak hal.
Jadi kita memaksa kehendak kita. Sering saya pribadi Bapak Ibu guru. Nah ini tentang miskonsepsi kita tentang makna kontrol. Apa kaitannya dengan materi ini dengan yang slide sebelumnya? Ada yang bisa mengkonekkan? Dikoneksikan dulu Bapak Ibu ya. Yang slide yang pertama tadi itu tentang ada hubungannya dengan kata kontrol dengan yang tadi menggenggam tangan. Berikutnya ini tentang perubahan paradigma. Ada istilahnya itu stimulus respon sama teori kontrol. Kalau stimulus itu artinya kita memberikan tindakan kepada siswa kita, kemudian direspon oleh murid. Nah yang ini ada istilahnya teori kontrol. Nah teori kontrol ini pertama nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertanyaan tadi, siapa yang memiliki kontrol? Yang pertama, kalau di stimulus respon itu berpikir, ya, mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa anak, misalkan anak-anak ini kita memiliki kita bersifat introvert, anak kita ekstrovert. Kita memaksa pemikiran kita yang introvert itu agar anak kita tuh ikut introvert, padahal nggak bisa. Kemudian kalau teori kontrol, kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain, tidak hanya murid Bapak Ibu, tapi anak-anak kita juga di rumah bisa diterapkan ini. Kemudian yang kedua itu perilaku, kalau di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu berpikir bahwa ketika murid-murid kita, anak-anak kita, keponakan kita melakukan kesalahan itu, kita berpikir bahwa itu adalah kesalahan. Sebenarnya itu adalah pasti memiliki tujuan di balik itu. Pasti memiliki tujuan. Contohnya Bapak Ibu, yang terdekat yang dilakukan oleh Haris. Ternyata Haris itu butuhnya apa? Butuhnya itu adalah dianggap, diakui. Itu contohnya. Tapi dia nakal. Tapi kenakalannya itu adalah dia butuh dianggap. Begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, kita berpikir orang lain itu bisa mengontrol kita. Orang lain bisa mengontrol kita. Padahal tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol kita Bapak Ibu. Kecuali dia itu punya modus, punya tujuan. Dia taat, dia mau dikontrol itu karena dia ada tujuannya. Contohnya, saya taat sama ibu itu karena saya takut dihukum. Saya taat sama ibu itu karena kasihan dia ibu itu, nanti dimarahin. Jadi banyak tujuannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, kita berpikir saya bisa mengontrol orang lain. Bosan sama lagi, maaf. Nah ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah membujuk tidak berhasil, kita memaksanya. Gitu. Terus kalau di kontrol itu model berpikir kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan pilihan, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih. Dan yang terakhir model berpikir, kalau di stimulus respon itu Bapak Ibu ada istilahnya itu menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol tidak ada istilah menang kalah, menang dan menang. Begitu Bapak Ibu. Ini tentang teori kontrol. Berikutnya, apa sih makna disiplin yang tadi dijawab oleh Pak Guru Rusmadi? Apa sih makna disiplin? Ini kita bicara teori Bapak Ibu ya. Ini teori ini berasal dari bahasa Latin, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Yang artinya ternyata disiplin itu artinya belajar, dan saya baru tahu. Disiplin itu artinya belajar. Kok belajar ya? Nah ini. Kemudian ini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid secara 191. Ini berlawanan Bapak Ibu. Lalu apa sih disiplin itu? Nah, jadi disiplin itu membuat orang menggali semua potensi yang dia miliki, tentunya untuk belajar dengan sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Karena setiap orang kan punya apa yang keyakinannya masing-masing. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tidak bisa memaksa orang untuk meyakini sesuatu. Nah ini jadi disiplin tentang belajar. Disiplin itu adalah belajar. Bagaimana menggali potensinya masing-masing diri anak. Nah ini, tapi kita sering berpikir Bapak Ibu, kita sering keliru nih. Di budaya kita itu mengatakan bahwa kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita berpikir bahwa disiplin itu agar anak itu patuh. Itu budaya yang terjadi di kita, pemikiran. Betul tidak? Jadi kita berpikir kalau disiplin itu berkaitan dengan kepatuhan, ketaatan anak-anak kepada kita. Ternyata sebenarnya disiplin itu adalah tentang belajar. Belajar bagaimana menggali potensi yang dia miliki, dan setiap anak itu mempunyai
kriteria karakteristiknya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa misalkan anak yang ada di SMP 3 Bayan ini sama dengan perlakuan kita dengan anak yang ada di sekolah favorit atau sekolah perkotaan atau yang terdekatnya SMP 1 Bayan. Tidak bisa sama. Kenapa? Karakter anak-anak kita itu tidak sama dengan sana. Jadi tidak bisa kita perlakukan sama Bapak Ibu. Nah itu maksudnya tentang disiplin. Belajar Bapak Ibu ya, belajar bagaimana menggali potensinya. Kemudian nilai apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan universal itu nih, Bapak Ibu nih, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang tuh punya nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya nilai-nilai kebajikan contohnya Bapak Ibu. Contohnya yang universal, saling menyayangi. Ada nggak itu? Semua kan universal tuh Bapak Ibu. Menyayangi, menghormati, terus menghargai. Oke. Kasih sayang sama tadi diulang lagi. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang universal Bapak Ibu. Terus ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Sekalipun anak-anak kita terlihat melakukan kekeliruan, tapi sebenarnya dia itu memiliki modus, tujuan di balik semua itu. Contoh sederhana, yang kasusnya Rizky yang kemarin saya tangani, itu pecicilan bawa rokok, bajunya sulit dimasukkan. Ternyata anak ini kebutuhannya adalah kasih sayang. Jadi cara kita menangani anak kita dengan kasih sayang, dan itu berhasil. Ternyata sama seperti Haris itu pecicilan sekali. Tapi Haris ini butuhnya adalah dianggap, diakui. Makanya coba memberikan dia amanah, coba kamu ini sedikit ada perubahan, meskipun belum memuaskan menurut standar kita, tapi setidaknya ada sedikit peningkatan. Ternyata setiap anak itu memiliki kebutuhan tujuannya masing-masing. Ada yang butuh kasih sayang, butuh dianggap, kemudian butuh jadi juara, butuh menguasai, dan banyak sekali. Nanti Bu Gurusnya punya menjelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau sudah kita tahu Pak, ini ada dalam diri kita tuh motivasi masing-masing orang itu berbeda, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Setiap anak sekali lagi punya tujuan, dan pasti anak-anak tuh punya motivasi. Tinggal kita bagaimana guru itu menggali motivasi itu sendiri. Berikutnya, nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau kita yang terbaru kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Begitu, itu yang kita akan kembangkan untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Nah sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tapi sebelum saya lanjut, kira-kira Pak Rusmadi sudah ada gambaran tadi definisi yang Bapak sampaikan tadi tentang disiplin itu match nggak dengan yang teori tadi katakan? Menurut Bapak match nggak? Match nggak? Match ya. Kalau tadi kan teorinya mengatakan disiplin itu tentang belajar menggali potensi. Tapi kalau Bapak mengatakan kalau disiplin itu berkaitan dengan bagaimana murid itu taat pada aturan. Match nggak kira-kira? Match? Cocok. Kalau Bapak Ibu guru ada nggak perbedaan? Ada pendapat yang lain? Bu Guru Anita? Match? Pas? Oke. Mungkin? Oke, tanggapan? Saya tanggapi kenapa saya bilang cocok, karena semua dikatakan disiplin itu larinya semua untuk belajar saja ya. Nah, dari sana kita bisa artikan bahwa semua tata tertib maupun dikatakan disiplin itu semuanya diawali melalui belajar. Tidak ada yang tidak dikatakan belajar. Contohnya anak yang baru lahir itu dikatakan dia belajar juga.
jongkok jalan segala macamnya. Nah mungkin saya setuju kalau disiplin itu dikatakan belajar. Nah mungkin cuma itu saja. Terima kasih Pak Guru Rusmadi. Oke, kita sepakat berarti ya, dibungkus. Mungkin sedikit diluruskan, disiplin itu tidak hanya tentang bagaimana murid itu mentaati aturan. Pokoknya intinya maknanya lebih luas tentang belajar dalam banyak hal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Guru tadi ya. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, satu-satu dulu tentang ini. Teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih teori perilaku? Ada pernah dengar tidak tentang teori motivasi perilaku manusia? Atau baru dengar? Baru dengar. Ada 3 Bapak Ibu teori. Saya pun juga baru baca baru tahu nih. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu satu Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi orang itu motivasinya kadang itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Bagaimana? Apa yang akan saya terima jika saya tidak melakukan? Jadi dia motivasinya melakukan sesuatu tuh ada pertanyaan yang muncul. Apa yang akan saya terima jika saya tidak melakukan ini? Itu motivasinya. Motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Jadi dia melakukan sesuatu tuh untuk mendapatkan imbalan. Muncul pertanyaannya apa? Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya sama? Jadi dia mengharapkan imbalan. Motivasinya melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, motivasi yang terakhir ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Dari ketiga ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, dari 1, 2, 3 ini mana yang lahir dari dalam diri? Apakah 1, 2, dan 3? 3. Sepakat 3? Sepakat 3 ya? Oke, kita lihat jawaban benar tidak? Jadi kalau yang ini, nah yang 2, 1 dan 2 itu Bapak Ibu, itu namanya motivasi eksternal. Dan ini tidak kuat Bapak Ibu. Jadi kalau motivasi melakukan sesuatu itu karena takut sesuatu atau mendapatkan imbalan, itu hanya bersifat sementara. Nah yang terakhir, benar kata Bapak Ibu, bahwa ini dikatakan dengan istilahnya motivasi internal. Dan inilah tujuan disiplin positif. Bagaimana kita melahirkan motivasi internal dari setiap murid dan kita. Begitu. Jadi ini teori motivasi Bapak Ibu. Saya dulu berpikir kalau anak-anak itu yang penting bagaimana dia melakukan sesuatu. Ternyata itu hanya bersifat sementara. Dari hukuman dan dari memberikan imbalan atau penghargaan. Itu teori motivasi. Kemudian, nah, kata merdeka, kita sering merdeka. Kita sering mendengar kata merdeka Bapak Ibu. Merdeka belajar. Lalu apa sih definisi merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara? Ternyata Bapak Ibu, saya menemukannya bahwa ini saya sedikit terkaget. Merdeka di sini maknanya itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Nih, akan tetapi juga cakap membuat perintah, memerintah diri sendiri. Jadi intinya dia melakukan sesuatu itu karena dirinya sendiri, bukan karena diperintah. Dan dia berhenti melakukan sesuatu karena memang dirinya tahu itu tidak baik. Jadi intinya merdeka itu adalah dia bisa melakukan semuanya itu dengan sendiri, keterpanggilan dalam dirinya, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diperintah, tidak dilarang. Jadi istilahnya itu bergerak tanpa diperintah, berhenti tanpa dilarang. Ya, dia kan kalau anak-anak melakukan kenakalan, kita larang. Nah, dia berhenti, berarti itu belum merdeka. Tapi kalau dia sudah tahu itu salah, dia berhenti, maka dia itu artinya ya, tanpa dilarang dia sudah berhenti. Gitu. Bisa dimengerti lebih baik? Itu tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu ini saya lama memana ini apa maksudnya dihukum oleh penghargaan? Dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Seperti apa itu dihukum oleh penghargaan? Dihukum, ada nggak gambar Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Berarti kita dijajah oleh penghargaan. Kita lihat jawabannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu ini ketika tulisannya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan itu berlaku sama sebenarnya dengan penghargaan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
Nah, dorongan eksternal ini ya Bapak Ibu ada faktor ketergantungan. Jadi dia akan merasa ketergantungan ketika kita membujuk atau memberi penghargaan kepada anak-anak kita tuh ada rasa ketergantungan. Wih, Bu Guru Astri nanti ada hadiah, saya harus jadi di PR saya. Tapi begitu saya tidak masuk, dia malas mengerjakan. Ada rasa ketergantungan dari situ. Jadi itu kurang baik. Jadi penghargaan itu ternyata betul kata Bu Guru Anita. Saya menemukan sendiri, baru saya yakin baca sendiri. Ternyata penghargaan itu membuat kita ketergantungan. Boleh sekali tapi jangan terlalu sering. Lalu ini kemudian apa makna dari dihukum oleh penghargaan? Satu nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi dia akan merasa ketergantungan. Jangka panjangnya bagaimana? Kok ada jangka panjang? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membiasakan ini kepada murid-murid kita, maka dia akan tertanam dalam dirinya nanti ketika dia bekerja, ya, membentuk sudah dewasa, dia akan selalu melakukan sesuatu itu mengharapkan imbalan. Itu parahnya. Jadi ketika kita sudah membiasakan anak dari kecil memberikan imbalan, melakukan sesuatu, memberikan penghargaan berupa barang-barang. Nanti kalau kamu begini, Bu Guru kasih hadiah, Bu Guru kasih ini, Bu Guru kasih ini. Ternyata nanti ketika dia sudah di tempat kerja, maka dia bekerja itu berdasarkan kalau ada imbalannya. Itu parahnya jangka panjang Bapak Ibu. Untuk seandainya kalau kita membiasakan murid memberikan penghargaan atau anak-anak kita di rumah. Dampaknya, saya sendiri melakukan Bapak Ibu di rumah. Alia, bikin Mama Inci, nanti Mama Inci kasih uang. Ternyata itu tidak baik. Oke, yang kedua ini Bapak Ibu, ternyata ini penghargaan itu udah menghukum seperti yang tadi dijelaskan. Itu hukuman sebenarnya Bapak Ibu, penghargaan tapi menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya betul Bapak Ibu nih, kurang tepat penilaian kita tidak bisa menilai mana anak-anak yang benar-benar sungguh-sungguh. Selalu meleset aja Bapak Ibu penilaian kita. Kemudian yang keempat, penghargaan ini merusak hubungan. Ada bisa ditangkap nggak merusak hubungannya kayak gimana maksudnya Bapak Ibu? Tangkap nggak maksudnya? Merusak hubungan siapa kira-kira? Ada gambaran nggak? Merusak hubungan siapa maksudnya? Belum ada gambaran? Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, penghargaan itu merusak hubungan antara murid. Kenapa? Pasti wah iya diri mau hadiah, betul nggak? Pasti sudah ini yang ini dapat hadiah. Nah, jadi saya malas. Jadi ada hubungan, ada gaps, merusak hubungan antara murid, ada kesenjangan antara murid yang pintar dan yang kurang. Ya itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu penghargaan menurunkan kualitas. Ini menurunkan kualitas benar Pak. Dia hanya mau berbuat tanpa kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada dia nggak mau berbuat. Tergantung. Oke. Yang keenam Bapak Ibu, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi anak-anak kita itu karena sudah terbiasa diiming-iming penghargaan, dia itu kurang kreatif, terbatas kreativitas mereka. Yang ketujuh, penghargaan tidak efektif. Ini pasti tidak efektif. Ini yang sampaikan teori Bapak Ibu, bukan saya. Kemudian yang terakhir 8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang kita harapkan tadi. Oke, ini makna dari kata yang dihukum oleh penghargaan. Kita lanjut. Sekarang bentuk program kebajikan apresiatif yang boleh, yang mana sih? Kita lihat. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau penghargaan perlu diingat beberapa hal. Berarti maksudnya itu boleh kita memberi, tapi ada aturannya Bapak Ibu. Apa aturannya itu? 1, beri pengakuan secara khusus. Secara khusus. Entah itu mungkin ketika di luar JAMBM secara khusus dipanggil, gitu ya. Oke. Agar tidak menimbulkan kecemburuan, mungkin maksudnya begini. Yang kedua, beri pengakuan sama secara pribadi tadi. Yang ini, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi jangan hanya satu saja Bapak Ibu, tapi secara bergiliran. Nggak mungkin disanjung semua kan. Tapi ada memang satu momen yang kita sanjung semua. Kalau semuanya bekerja sama gitu, kompakannya misalnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi konsisten begitu. Kapan kita memberikan standar untuk mengatakan anak itu dia disiplin seperti apa, tepat waktu seperti apa.
konsisten gitu. Jangan sampai kita tuh tidak konsisten memberikan penghargaan. Terakhir, fokus pada prosesnya Bapak Ibu. Itu. Nah, sekarang ini contoh pengakuan apresiatif kebajikan. Pembukaan misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong siswa baru di kelas kita. Ada pembukaannya, ada nilai kebajikannya, ada situasinya. Nih, Pak Ibu bisa baca sendiri. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Seperti itu Bapak Ibu, contoh dari pengakuan atau apresiatif. Nah, sekarang ini tugasnya Bapak Ibu. Saya minta tolong sama Bapak Ibu nih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pernah mendengar apa nih? Hukuman dan konsekuensi. Ada satu kalimat nih, mencatat 100 kalimat saya tidak akan bolos di buku karena bolos. Dari Bu Guru Siti Kadarsi, saya tanya, mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan bolos ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu Siti Kadarsi? Hukuman? Kita lihat jawabannya. Hukuman ternyata. Kemudian yang kedua, Pak Guru Mutriana, lari mengelilingi lapangan 10 kali karena terlambat datang ke sekolah. Pak Guru Mutriana, masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Belum dibaca mungkin. Lari mengelilingi lapangan 110 kali karena terlambat datang ke sekolah. Nah, kita lihat ya hukumannya. Ngelamun Pak Guru Mutriana. Yang ketiga, menggantikan buku teman yang sudah dirobek. Konsekuensi, coba kita cek. Ya betul, konsekuensi. Sudah mulai ada gambaran ya. Yang keempat, murid diminta tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, hukuman. Jadi hukuman seperti apa definisinya ya? Coba kita lihat. Hukuman Bapak. Masih belum connect nih. Apa sih hukuman atau konsekuensi? Kita lihat yang keempat, yang kelima. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi Bu Granita? Oke. Memang sudah pelajarannya dia Mantap. Kalau Pak Rusmadi hukuman kenapa hukuman Pak Rusmadi? Tergantung nanti kesepakatan itu apakah guru yang melakukan siswanya itu bisa dengan konsekuensi. Tapi kalau itu tiba-tiba dikasih hukuman ya itu hukuman. Oke. Tergantung, ada benernya juga. Tapi benar katanya pendapatnya Pak Guru Rusmadi. Yang luar biasa itu pendapatnya Bu Guru Anita. Gini Bapak Ibu Guru, mungkin tadi ada bilang, kok hukuman ini, kok ini konsekuensi. Jadi konsekuensi bedanya dengan hukuman itu Bapak Ibu. Kalau Pak Guru Rusmadi tadi konsekuensi hukuman itu tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Tambahannya adalah konsekuensi itu yang dilakukan itu selaras dengan kesalahannya. Contohnya tadi bukan nih, dia melakukan keliling 2 kali lapangan di jam PJOK, itu kan jam olahraga. Match tidak dengan hukumannya, cocok nggak dengan hukumannya? Cocok. Kalau seandainya itu pelajaran bahasa Indonesia, cocok nggak? Nggak cocok. Oke, paham maksudnya Bapak Ibu Guru? Oke, konsekuensi itu kuncinya adalah match nggak hukuman sih. Hal yang diberikan oleh guru, solusi yang diberikan oleh guru atas kesalahan murid, kalau dia sama, berarti itu konsekuensi. Sebenarnya Bapak Ibu deh. Kita lihat konsekuensi. Dan yang terakhir juga kita lihat, murid diminta push up 10
hari karena tidak menggunakan seragam sesuai tata tertib. Jelas. Kenapa tidak hukuman? Tidak sesuai ya dengan kan keluaran baju. Apa hubungannya keluaran baju dengan push up? Nggak ada hubungannya, tidak akan menimbulkan efek. Ya betul. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, sudah mulai paham berarti. Nah ini sekarang perbedaan perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa sih? Yang pertama Bapak Ibu, konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak bisa saja menyakitkan tidak. Oke. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Jadi dendam murid. Ingat doang bapak murid. Wah, mecut aku. Yang kalau konsekuensi itu Bapak Ibu, membuat anak merasa tidak nyaman saja, tapi dalam jangka yang pendek, tidak lama, tidak sampai dendam. Tapi kalau hukuman dendam. Kemudian yang ketiga, anak membenci disiplin. Jadi anak-anak tuh benci disiplin. Sampai timbul pertanyaan kemarin tuh, apa hubungannya Bu Guru masukkan baju dengan otak? Sampai muncul seperti itu. Itu artinya dia tidak suka disiplin. Yang berikutnya kalau konsekuensi itu anak menghargai kedisiplinan. Keempat, ini paksaan kalau hukuman itu. Kita memaksa. Dan yang ini stimulus, ada tanggapan. Jadi lebih baik lah daripada hukuman kalau konsekuensi itu. Lalu berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi menyakiti diri sendiri anak-anak jadi buat. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia bisa menyesuaikan diri lambat laun. Kemudian konsep yang buruk hukuman itu. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Akibat dari kita memberikan hukuman itu kadang anak-anak tuh, oh baru nanti kita dihukum sama guru kita. Akhirnya mereka berbohong. Jadi kita tanpa sadar mengajar anak untuk menyembunyikan kesalahannya dan berbohong. Jadi tidak jujur. Kalau konsekuensi itu anak belajar mematuhi peraturan. Terakhir, timbul rasa marah, merasa bersalah, merasa tak dihargai dan dipermalukan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, merasa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi tapi lebih baik daripada hukuman. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Oke, lanjutnya apa itu restitusi? Nah, ada yang punya gambaran restitusi? Masih ngeblank ya kan? Sama. Setelah belajar bertahu. Restitusi itu Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan suasana agar mereka sendiri yang memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Penasaran? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori. Poinnya begini Bapak Ibu. Restitusi itu maksudnya adalah jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan itu tidak langsung kita salahkan. Kita panggil ke ruangan secara pribadi, jangan di dalam kelas. Misalkan ada terlambat masuk nih, suruh saja masuk, kemudian panggil nanti kamu ke ruangan Bu Guru ya. Panggil, kemudian kamu tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu Bu Guru? Kalau tidak tahu, jelaskan kesalahanmu ini. Kira-kira itu bagus tidak? Nanti kita tanya terus sampai dia menemukan sendiri kesalahannya. Apakah itu pantas atau tidak dilakukan? Lalu kita tanya, apa solusinya sekarang kalau kamu melakukan kesalahan? Dia menjawab, saya akan begini Bu Guru. Kalau mereka tidak menemukan juga jawabannya, tidak bisa menjawab, kita bisa bantu. Tapi jangan murni, kita langsung kasih tahu apa solusinya agar mereka terbiasa. Memang Bapak Ibu ini terasa berat karena prosesnya panjang sekali. Kita sebenarnya yang bisa Bapak Ibu ya, pokoknya intinya anak taat gitu. Tapi dampaknya itu luar biasa, pelan tapi pasti. Gitu Bapak Ibu. Lalu apakah kita tidak boleh menghukum? Kalau fatal misalkan kalau dia bawa minuman keras, ya boleh. Kalau memang aturannya dikeluarkan gitu Bapak Ibu ya. Itu restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu bagaimana kita membuat murid kita itu
memahami masalah kesalahannya, menemukan sendiri kesalahan yang dilakukan, lalu memecahkan sendiri solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Anak misalkan keluarkan baju, jangan bilang kamu keluarin baju, itu tidak boleh, jangan begitu. Biarkan mereka menemukan sendiri kesalahannya, apa yang harus dilakukan pelan-pelan. Memang sedikit melelahkan memang. Nah, kemudian ini sekarang ada istilahnya identitas gagal dan identitas sukses. Gagal itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian kalau sukses itu konsekuensi dan restitusi. Inilah yang disebut dengan disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu gagal. Bagaimana itu? Kita lihat. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan seperti yang tadi harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak-anak itu memilih. Kita membiarkan anak-anak memilih, menemukan sendiri. Kemudian kalau yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek saja. Dan kemudian kalau restitusi itu menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Kita bisa menguatkan anak-anak sampai jangka panjang. Kalau sudah terbiasa, Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu ada korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Ini. Berikutnya, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Oke. Berikutnya, perilaku pasif agresif. Ya, di situ tuh. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang kalau restitusi masalah terpecahkan karena mereka sendiri yang mencari solusi masalah dan solusinya dari permasalahannya. Terus sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Betul nggak? Ada murid yang begitu? Tidak pernah. Dia takut bu guru. Ada murid yang begitu. Kalau tidak takut muridnya tidak berlaku hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Jadi singkat langsung. Nah, tapi kalau konsekuensi itu perlu disupervisi sama guru, perlu sama. Kalau restitusi, kemudian berlaku hanya pada instansi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di kehidupan nyata tidak berlaku. Kalau di konsekuensi itu membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi kalau kita mau peraturan itu match dengan masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah, jadi bisa berlaku di kehidupan nyata. Kita juga bisa menerapkannya nanti di kehidupan kita sehari-hari. Nanti Bu Guru Suniatun yang akan menjelaskan itu apa itu restitusi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus kalimatnya. Nah, terus apa peraturannya? Kalau konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Kalimat yang kita gunakan gitu. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini nak? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki masalah ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang guru bisa lontarkan terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang berikutnya, murid membenci peraturan jadinya kalau hukuman tuh. Murid itu membenci peraturan. Terus kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi luar biasa kalau restitusi. Nanti Guru Suniatun yang menjelaskan. Terakhir, kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral. Jadi bolehlah kita gunakan konsekuensi. Paling bagusnya itu adalah restitusi. Dan memang sedikit melelahkan. Tapi kalau kita semua kompak Bapak Ibu, tidak ada lagi hukuman mungkin di sekolah ini. Oke. Ini kemudian 9 ciri restitusi Bapak Ibu. 1, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Semua kita Bapak Ibu belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan murid itu dengan murid sama muridnya dan juga dengan guru. Terus 3, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Bahkan kita meminta siswa yang mencari sendiri, murid yang mencari solusinya. Kalau murid mentok nggak bisa, baru kita kasih tawaran. Kira-kira kalau begini, dikasih pilihan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. Menuntun ke dalam hati ya Pak, intrinsik sifatnya. Yang kelima,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang kuncinya dari restitusi ini Bapak Ibu, kita harus paham kebutuhan dasar manusia yang akan dijelaskan oleh Bu Guru Sumiatun. Itu kuncinya. Kalau kita paham kebutuhan dasar murid kita, selesai masalah. Kalau kadang itu butuh pendalaman, karena setiap anak-anak itu saya terus terang Haris ini Bapak Ibu, saya tahunya dari Bu Guru Sri. Saya sering sharing sama Bu Guru Sri. Oh iya, setelah itu ternyata benar. Jadi mungkin kita berkolaborasi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kita merestitusi diri sendiri tanpa dipanggil guru. Kalau Islam itu muhasabah diri gitu. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Solusinya apa? Dan itu sekali lagi murid yang mencari solusinya. Kalau murid tidak bisa, baru kita bantu memberikan pilihan. Bukan kita yang kasih tahu, tapi berikan pilihan. Oke, itu 9. Satu lagi ya, 9 kiri, satu lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi anak-anak itu bisa dikembali ke kelompoknya setelah kita restitusi. Demikian untuk 9 ciri restitusi. Yang terakhir tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari diri dalam diri dan tanpa paksaan. Yang mana keyakinan kelas itu? Nah, coba Bapak Ibu, saya minta tolong dipilihkan. Yang mana keyakinan kelas? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 1, yang ini, nomor 1, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri berarti? Sebelah kiri atau sebelah kanan? 1 atau 2? Coba. Nomor berapa Bapak Ibu? Dua-duanya sih. Dua-duanya, kenapa dua-duanya? Mungkin yang lebih itu adalah nomor 2, karena di sana bahasanya lebih lebih mudah mungkin diserap sama anak-anak. Kemudian lebih merasa seperti bukan tata tertib, bukan peraturan yang mengikat anak-anak harus begini, tapi lebih ke anak-anak merasa oh ya kami dan guru dan murid harus Oke. Kata-kata lebih sederhana. Kalau yang nomor 1 bisa-bisa saja, cuma lebih apa ya? Lebih ke tertib, mungkin lebih ke aturan, merasa anak-anak lebih diatur gitu kan. Oke, kita kumpulkan dulu ya, benar nggak sih? Bisa sih dua-duanya. Bisa dua-duanya, mari. Saya tidak langsung jawab Bapak Ibu ya. Nomor 2, kenapa nomor 2? Kalau 2 lebih kepada pernyataan dirinya, pernyataan kelompok bahwa seperti itu loh gambaran pribadi mereka atau kelompoknya bahwa siap untuk melaksanakan seperti ini. Kalau nomor 1 itu lebih kepada konsep yang akan dilaksanakan. Ada lagi yang lain? Kita simpan dulu ya. Mana? Sekali lagi ini tidak benar salah. Kita sama-sama menemukan dan tidak saya jawab sekarang. Nanti setelah materi baru Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan. Nah ini ada istilahnya itu Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu contohnya hormat. Atau gini dulu deh. Kok saya langsung sini ya. Keyakinan kelas itu dengan peraturan bedanya apa? Keyakinan kelas dan peraturan sama nggak dia? Sama nggak keyakinan dan peraturan? Beda. Apa bedanya? Keyakinan kan Kita kembali ke sini. Kalau nomor 1 tuh keyakinan atau peraturan? Peraturan. Kalau 2? Oke, keyakinan. Keyakinan ya. Kita bungkus ini. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada istilahnya tabel T dan I. Ini tabel T, kenapa tabel T? Karena bentuknya seperti tabel. Ini T. Membentuk T, tabelnya ini. T gitu. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kalau tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang temannya yang telah dipinjam. Tidak tampak ta'ajuh kepada teman, tidak mengembalikan barang. Ini T pendalamannya. Kemudian kalau yang Y, ini seperti Y, terdengar hormat apabila
yuk saya bantu, kita buka, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Ini contoh-contoh yang terdengar kalau anak ngomong. Terlihat, nah anak-anak itu berempati terhadap perasaan temannya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Itu contohnya kalau yang terlihat. Kalau yang terdengar tadi, perilakunya berperilaku tersenyum, mudah senyum begitu, memberikan salam, hormat, itu contoh menghormati. Hormat ini adalah contoh keyakinan kelas. Contoh satu. Kemudian ini apa? Nah ini peraturan dan keyakinan. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah ini peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Kita lihat. Keyakinan kelasnya atau peraturan kelas? Peraturan itu apa? Yang mana? Yang mana peraturan keyakinan kelas? Keyakinan tanggung jawab, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu kan termasuk tanggung jawab. Jadi ya, dengan dia mengembalikan buku ke tempatnya, maka itu berarti dia memiliki rasa tanggung jawab. Oke, berarti yang mana peraturan? Sebelah sini. Ya. Selalu kembalikan buku. Jadi kalau keyakinan itu Bapak Ibu, dia itu seperti mencap poinnya bisa diuraikan. Nah, contohnya tadi benar kata Bu Anita, selalu kembali buku tempatnya, itu tanggung jawab. Tanggung jawab itulah keyakinan kelas. Begitu. Kan kita sekarang kayak gini Bapak Ibu, kita minta anak-anak, ayo silakan buat peraturan. Anak-anak buat sembarangan kan? Salah satunya misalkan nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita buat dia lebih sederhana menjadi tanggung jawab. Keyakinan kelasnya. Kemudian ini, kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Menghargai, menghormati. Kalau kita lihat, menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Sekali lagi yang sebelah situ keyakinan kelasnya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu apa? Keyakinannya. Keyakinan kelasnya apa? Itu maksud saya. Hadir 15 menit. Disiplin kita lihat. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu keyakinan kelasnya. Jadi dia mau berkomitmen. Punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Lihat keselamatan, menghormati orang lain. Terus terang saya juga ini masih agak susah membedakan. Kemudian, ya, tetap sama belajar. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, cek. Kesehatan. Membingungkan kan? Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Antri. Antri. Apa kira-kira? Keyakinan kelasnya apa? Antri. Coba cek. Menghormati orang lain dan bersabar. Ternyata Bapak Ibu. Kamu tuh sabar kalau antri. Ya sabar. Berikutnya, jangan berlari di dalam kelas. Pintar teh. Ya, keselamatan dan keamanan. Itu. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah bisa nggak? Keyakinan kelas seperti apa? Poinnya itu di sini keyakinan kelas Bapak Ibu, yang sebelah sini. Nah yang ini keyakinan kelas. Penjabaran dan ini yang memang lumayan sulit dan saya pun masih menjadi PR saya Bapak Ibu. Belum terlalu bisa. Nah terakhir, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Ketuk pintu dulu sebelum sana, terus kemudian bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Ini contoh keyakinan kelas. Terus gimana kita nilai? Nah, tadilah fungsinya yang tadi tuh tabel TY itu. Bagaimana caranya menguraikannya? Kita uraikan gitu loh dengan tabel TY, cara menilainya, Bapak Ibu. Selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Bu Guru Husniatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Guru Asri. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan dengan 3 poin lagi tentang budaya positif.
Iya, tadi sudah dipaparkan dengan begitu runtuhnya oleh Ibu Guru Asri, runtun dan runut dan jelas. Dan sekarang di sini akan memperjelas lagi tentang seperti apa saja budaya positif mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pastinya ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu pasti karena ada yang menyebabkan. Betul apa betul? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat juga kepada murid, tentunya murid itu akan melakukan sesuatu karena dia itu melakukannya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, bertahan hidup. Setuju Bapak Ibu Guru? Setuju. Iya, kita semua pastinya memilih bertujuan melakukan sesuatu itu untuk bertahan hidup. Contoh aja kita bekerja, ya, bekerja menghasilkan sesuatu yang tujuannya adalah untuk betul sekali. Nah, apa itu bertahan hidup? Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang sifatnya survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, di mana sifat fisiologis ini berkaitan dengan kesehatan kita, baik itu kesehatan jasmani ataupun rohani. Kemudian kebutuhan seperti makanan dan juga rumah, ini merupakan kebutuhan fisik kita. Kemudian ada lagi kebutuhan biologis, ya, ini diwakili seperti proses reproduksi. Ini juga salah satu ya, betul ya. Iya. Maaf Pak, kebetulan matanya udah ke situ ya. Kemudian iya, hanya kebetulan aja Pak Guru. Kebetulan. Berikutnya kebutuhan yang sifatnya psikologis. Psikologis itu yaitu meliputi perasaan aman, ya, yang menjadi untuk bertahan hidup. Pastinya kita itu pengen mendapatkan sesuatu yang namanya merasa aman, ya. Itu satu tentang kebutuhan hidup, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Coba saya tanya Bu Guru Hanisa, betul enggak kasih sayang? Sangat butuh ya. Semua pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang, ya. Lalu misalnya nih, kasih sayang dan diterima, rasa diterima. Bu butuh nggak diterima oleh orang lain? Butuh. Kenapa Bu? Karena saya butuh orang lain. Iya, mungkin Bu Guru lupa kenapa rasa diterima itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Supaya nyaman. Karena saya butuh suami. Iya. Kita lihat ya teman-teman. Ya, jadi kasih sayang dan merasa diterima itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Tentunya kalau kita dalam melakukan hubungan sosial itu pastinya kita akan membutuhkan yang namanya rasa diterima. Kemudian kita butuh juga yang namanya rasa kasih sayang. Dan kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang
untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, jadi kita itu juga pastinya kita pengen diakui juga ya di dalam suatu kelompok itu. Berikut kebutuhan penguasaan. Nah, di sini yang penguasaan ini adalah pengakuan atas kemampuan. Setuju tidak Ibu, Bapak-bapak? Setuju. Ya, ini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak kita, murid-murid kita juga, pasti mereka melakukan sesuatu itu karena ini mencukupi kebutuhan mereka ini. Salah satunya misalnya mereka itu ingin dianggap gitu, seperti contohnya tadi yang Ibu Guru Asri bilang, Haris dia pengen dianggap, sehingga dia itu mungkin dia melakukan kenakalan atau apa untuk menarik perhatian. Pada dasarnya padahal dia itu ingin dianggap. Iya, itu ya Ibu ya. Jadi yang merupakan kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, kita ini mau nggak dikekang Bapak Ibu? Nggak ada ya. Pastinya semua kita ini pengen bebas, ya, merdeka. Ya, kalau kita terikat, kalau kita dikekang, pastinya itu akan menghambat ya, menghambat apa yang menjadi tujuan kita itu. Itulah yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Begitu juga dengan murid. Mereka juga memiliki kebutuhan dasar. Mereka juga ingin kebebasan, otonomi pada diri mereka sendiri. Sehingga kadang-kala meskipun Bapak Ibu sampai berbusa-busa ya, memerintahkan muridnya, kadang nggak didengar ya. Itu karena apa? Karena ini mereka punya kebutuhan dasar, yaitu mereka itu ingin kebebasan, ya. Ya, itu nanti kan fungsinya kita nanti dalam seperti apa sih kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Butuh senang Bapak Ibu? Pastinya semua ini kita lakukan supaya hati kita itu senang, supaya hati kita itu bahagia. Capek-capek kerja, ya biar kita senang, biar kita bahagia. Begitu juga ya dengan siswa, mereka melakukan sesuatu, mungkin mereka bermain, mereka itu berpetualang, itu semata-mata untuk mencukupi kebutuhan mereka yang disebut dengan kesenangan. Iya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini adalah poin bagi kita sebagai seorang guru, yaitu 5 posisi kontrol. Jujur saja, sebelum ikut pendidikan CGP, saya itu merasakan sesuatu yang gimana ya, tadi saya ucapkan. Tetapi setelah saya ikuti CGP dan belajar tentang 5 posisi kontrol ini, benar-benar memberikan cubitan keras buat saya. Seperti apa sih 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu? Saya dulu mungkin sampai sekarang
masih melakukannya gitu. Inilah dia 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi yang pertama, penghukum. Ada yang ini? Ada yang merasa disenggol sama posisi yang pertama ini? Bagaimana Pak? Ya, posisi yang pertama itu penghukum. Kemudian yang kedua ini pembuat rasa bersalah. Ada nggak? Ada yang mungkin. Kemudian yang ketiga, kalau ini masih lah ya, posisinya sebagai teman. Oh tuh, Pak Guru banget. Coba Pak Guru cerita gimana Pak Guru itu ketika memposisikan diri sebagai teman terhadap siswa. Cek. Gimana ya? Pertama-tama kalau saya di kelas ya sebagai guru, ada kalanya mungkin di beberapa jam itu kan saya memposisikan itu bukan sebagai guru aja, bukan sebagai orang tua, melainkan sebagai teman mereka juga. Gimana caranya kita bisa mengetahui apa isi pikiran anak-anak itu aja. Kita harus bisa juga mengarungi dan tenggelam sama mereka di dalam pikiran mereka itu, agar siswa murid tersebut biar nggak terlalu bosan dan kita menganggapnya ini guru kan lebih tua, pasti nggak bisa diajak untuk bercakap-cakap kayak gitu ya, begitulah. Terima kasih. Iya, itu tadi ya dari Pak Guru Putu. Selain beliau memposisikan diri sebagai guru, juga sebagai teman. Yang mana beliau bilang tadi biar sama-sama mengarung dan tenggelam, agar bisa mengetahui seperti apa sih karakter murid beliau. Ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Ada di sini Bapak Ibu? Iya, setelah semester. Nanti kita bahas nih satu persatu. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Mari kita lihat. Tadi sudah Ibu Guru Asri jelaskan bahwa motivasi itu berasal dari dua berasal dari dua asal lah kayak gitu ya. Gimana ya? Yang pertama dari kontrol luar atau eksternal, kemudian yang kedua berasal dari kontrol diri atau internal. Nah, di sini ternyata posisi kontrol pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama-sama merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian yang manajer atau posisi kontrol yang terakhir itu bersifat motivasi yang internal atau dari diri sendiri. Tadi dijelaskan bahwa kalau yang dari luar itu kurang kuat efek jangka panjangnya, dan dari dalam itu memiliki efek yang lebih tahan atau lebih awet dalam jangka panjangnya. Seperti apa sih efek atau dampak kepada murid dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Kita bahas bersama. Yang pertama, ketika kita sebagai seorang guru dalam posisi penghukum, contohnya nih di situ dituliskan
Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian contoh gimana guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalnya nih, kalau kamu tidak datang pagi, kamu tidak boleh. Atau kamu nanti saya suruh keliling lapangan 10 kali. Lalu bagaimana hasilnya? Bagaimana murid kita menanggapi hukuman yang kita berikan itu? Memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Oh, kata Bu Anita sangat pernah. Boleh cerita, Bu? Posisi kontrol, sebenarnya posisi kontrol yang paling bagus itu memang manajer. Pak Murah tadi teman, sebenarnya sebagai teman pun bukan tidak bagus ya, tapi kurang pas kalau guru itu memposisikan dirinya sebagai teman dengan murid. Kalau penghukum memang saya rasa semua kita di sini pernah menjadi seorang penghukum. Jadi kita punya posisi kontrol di penghukum, karena rata-rata ancaman atau apapun itu yang kita lakukan kepada siswa itu adalah sebuah hukuman buat mereka, ya. Tanpa kita sadari, bukan hanya fisik, tapi pada saat kita mengancam atau mengatakan, oh kamu tidak boleh masuk kelas kalau kamu tidak mengerjakan PR, ya, atau kamu keluar dari kelas kalau kamu tidak mengerjakan PR, itu adalah salah satu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi ya kurang bagus memang seorang guru menjadi penghukum. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Guru Anita. Iya, betul sekali teman-teman. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, memang niatnya ya nggak ada niat kita itu menghukum siswa untuk nyakiti mereka, nggak ada. Kita pengennya kasih efek jerah, tapi ternyata teman-teman, efeknya itu nggak lama. Pasti efeknya itu ketika dikasih hukuman aja. Coba kita lihat. Sekarang kita bilang, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu nanti lari 10 kali lapangan. Besoknya lagi diulang lagi. Itu ya. Ternyata menghukum itu bukan solusinya. Ya, karena di sini efeknya hanya sementara. Dampaknya bisa dilihat di situ, siswa bisa mengulangi kembali kesalahan yang sama. Itu saat kita sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah Bapak Ibu merasa begitu? Apa mendengarkan pembuat merasa bersalah? Maksud saya, pernah nggak kepikiran kalau kita itu bertindak membuat merasa bersalah kepada anak murid kita? Iya. Seperti apa sih guru berperilaku ketika dia itu dalam membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, misalnya nih siswa melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita, seharusnya kayak begini. Atau mungkin ibu kecewa sama kamu, ya, padahal ibu udah menaruh harapan sama kamu itu. Atau bisa juga misalnya, ih kamu itu gak kasihan apa sama bu guru, ya kalau kamu itu keluar masuk kelas, nanti bu guru dipanggil sama bu kepala sekolah. Jadi siswa kita itu akan merasa bersalah.
perilakunya itu dengan kalimat yang kita buat tadi, yang kita katakan tadi. Lalu apa hasilnya jika kita dalam posisi tersebut? Siswa akan menyembunyikan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian siswa menyangkal sudah melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, dia juga berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dia posisikan, guru saya itu hebat, saya itu rendah. Ya, jadinya minder anak murid kita itu. Kalau kita posisikan diri sebagai guru dalam membuat rasa bersalah, anak kita jadi rendah diri, jadi lama-lama mereka itu tidak percaya diri. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga, kenapa kok ini dimasukkan juga sebagai motivasi eksternal? Iya, karena memang datangnya dari luar. Guru sebagai seorang teman. Di sini seperti apa sih guru berbuat ketika dia menjadi seorang teman? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin ada gurunya yang ini guru lain yang komplain kepada wali murid mungkin. Kemudian wali kelasnya kurang terima. Dia tuh begini, tapi dia begini karena ini. Ya. Contoh bagaimana perkataan seorang guru ketika dia sebagai teman. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Ya pokoknya kita posisikan diri jadi teman lah seperti itu ya. Tetapi hasilnya pada siswa kita apa? Siswa menjadi ketergantungan. Ya, masih ya bu guru katanya siswa kita. Ya, santai masih. Jadi siswanya jadi ketergantungan. Kemudian apa yang dikatakan? Saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Lalu apa dampaknya untuk murid? Murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan pada orang lain. Itu dampak daripada posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Ini bagus, tapi jangan terlalu sering kayaknya. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Di sini apa yang dilakukan guru? Guru itu menghitung dan mengukur. Ya. Jadi guru itu di sini seperti dia itu melihat apakah dia anak itu sudah melakukan disiplin, apakah anak itu melanggar disiplin. Istilahnya di sini tuh guru itu kaku banget gitu sama yang namanya peraturan. Dia tidak fleksibel. Pokoknya siswa itu selalu diukur dengan ini peraturan yang sudah ditentukan. Contohnya di sini, misalnya nih ada anak yang lahir. Pasti gurunya mengatakan, apa perkaranya? Kemudian hasilnya apa? Siswa akan menyelesaikan diri bila diawasi. Jadi misalnya nih, anak-anak, ibu guru mau keluar sebentar. Ya, jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya, jangan keluar. Tapi karena siswanya itu sudah terbiasa dengan posisi gurunya sebagai seorang pemantau, akhirnya ketika baru aja gurunya keluar, siswanya
amburan keluar. Itu karena apa? Siswanya itu hanya mematuhi ketika dia itu dilihat saja. Kemudian bagaimana dengan perkataan siswa? Saya pikir berapa banyak yang saya harus peroleh, bilangan yang harus saya peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini kita sering anak-anak tulis ini ya. Kemudian dampaknya apa ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, ketika jadi pemantau, ketika anak melakukan suatu kesalahan diberikan hukuman, ketika anak melakukan sesuatu yang baik diberikan hadiah. Sudah tadi kan dibahas sama Ibu Guru Asri tentang reward atau penghargaan, ternyata juga kurang baik. Karena nanti akan mengakibatkan siswa kita melakukan sesuatu itu hanya semata-mata untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah. Dan posisi guru yang terakhir adalah manajer. Ini yang baru kami pelajari juga. Apa sih posisi manajer itu? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika anak didik kita atau murid kita melakukan suatu kesalahan, guru tidak langsung kamu salah. Tidak. Tetapi dia melakukan ngobrol ya, melakukan komunikasi dengan murid dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya nanti kita akan lihat. Kemudian ini adalah contohnya perkataan guru ketika dia menjadi seorang manajer. Apa yang kita yakini, di sini maksudnya diyakini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas atau guru atau siswa di dalam kelasnya. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia tidak langsung dijudge salah, tetapi dia akan ditanya, apa yang kita yakini? Maksudnya keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, itu yang ditanya sama gurunya. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak disalahkan siswanya, tetapi ditanya lagi kepada siswanya apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Kemudian hasilnya apa? Tindakan ini memberikan penguatan diri kepada murid, di mana nanti dampaknya akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi mungkin nanti kita bisa bertanya pada diri sendiri, selama ini kita sudah di posisi mana, dan kedepannya kita akan atau kita bercita-cita atau kita akan menjadi posisi yang mana. Itu Bapak Ibu ya, tentang 5 posisi kontrol. Berikutnya ini contoh pernyataan posisi kontrol. Nah, sekarang mungkin teman-teman menebak ya, kira-kira nih siapa yang mengatakan? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Apakah pembuat merasa bersalah? Atau apakah dia teman? Atau apakah manajer? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa yang bikin, Bu? Membuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Betul sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Jadi dengan pernyataan kita itu murid kita kan, saya merasa bersalah. Jadi nanti muridnya jadi takut, mengembangkan diri. Nanti salah kita mungkin salah kita nanti. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini apa? Kita lihat penghukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ternyata dia bestie ya. Kemudian yang berikutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker binatang hari ini? Kira-kira apa nih? Apa? Apakah dia itu teman, penghukum, pemantau, atau manajer? Nih, jadikan penghargaan nih, dapat stiker. Coba kita lihat. Iya, tadi kan pemantau itu dia itu memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan juga memberikan penghargaan untuk yang melakukan kebaikan. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, yang ini adalah posisi manajer. Jadi guru di sini dia itu meminta siswa untuk mencari tahu gimana cara dia supaya dia bisa mengatasi masalah dia sendiri. Kemudian yang terakhir, penghukum. Ya, jadi mungkin selama ini ya kita sering keseleo lidah, kita tak sadar di mana posisi kita selama ini. Dan ternyata setelah saya ikut pelatihan di guru penggerak ini, wow, saya menjadi tercubit-cubit rasanya. Berikut adalah segitiga restitusi. Tadi sudah dikasih gambaran tentang segitiga restitusi. Masih ingat apa itu tadi katanya Bu Guru tentang segitiga restitusi? Mengembalikan ini saya lupa. Mengembalikan karakter anak, ya, mengembalikan. Iya, mengembalikan anak supaya dia bisa kembali dalam kelompoknya. Ya. Di sini di segitiga restitusi ini ada tahapannya dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang mengalami suatu problem atau masalah, tidak semerta-merta langsung kamu salah, langsung kamu ini tidak boleh gini, bukan ya. Tetapi diselesaikan melalui tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, melakukan validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bukan agama ya di sini keyakinannya, maksudnya itu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu tujuan dari menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas ini tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas ini tujuannya adalah agar siswa kita yang merasa dirinya itu gagal karena tadi sudah merasa bersalah melakukan suatu kesalahan, agar dia itu percaya diri, merasa positif thinking terhadap dirinya sendiri, agar dia itu bisa kedepannya menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian apa saja langkah-langkah kita dalam tahap ini? Yang pertama, kita bisa saja kami pernah melakukannya
yaitu dengan ketika kami menyelesaikan demonstrasi, ya, di mana kami belajar menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Tahap yang kami lakukan pertama adalah kami memanggil siswa tersebut secara mandiri, ya, siswanya datang sendiri, kemudian melakukan komunikasi dengan berdialog dengan siswa tersebut. Misalnya ketika kita berdialog itu pada tahap menstabilkan identitas ini bisa saja kita menyampaikan seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi jangan langsung kita menyalahkan siswa kita itu dia membuat kesalahan, tetapi kita netralkan dulu. Kita netralkan dulu, menstabilkan dulu, stabilkan dulu keadaannya. Misalnya, oh, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Boleh seperti itu. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi, boleh ya pakai salah satu atau dengan bahasa diri kita sendiri, tapi yang sifatnya menetralkan permasalahan tersebut. Kita tidak menyalahkan anak saat dia melakukan kesalahan itu, tapi kita menstabilkannya terlebih dahulu. Ini tahap pertama yang ada di segitiga restitusi. Kemudian tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini tujuannya adalah untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pastinya siswa itu melakukan kesalahan juga karena ada alasannya, ya. Misalnya dia tidak mengerjain PR, ada alasannya. Mungkin karena dia ketiduran, mungkin karena dia males-malesan, ya. Atau bisa juga seperti Pak Guru bilang, nyari rumput, bantu orang tua. Jadi kita di tahap ini adalah kita menggali, kita bertanya kepada siswa tentang alasan dia dalam melakukan kesalahan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak lakukannya. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya murid kita merokok. Woi, kamu nih ngerokok. Coba. Ya. Pasti siswa itu ada alasannya. Ibu, saya merokok. Alasannya sudah kecanduan. Iya kan, Bu Guru Asri juga pernah bilang seperti itu. Ada siswa yang ditanya, kenapa kamu merokok? Udah kecanduan, Bu. Di sini di tahap kedua ini kita cari tahu alasan siswa melakukan kesalahannya. Kemudian ada juga di sini, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap menjaga sikap itu, tapi misalnya nih dia melakukan sesuatu yang berlebihan atau yang kesalahan yang tidak begitu parah lah seperti itu. Kamu boleh tetap menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru misalnya. Atau bisa dia itu melakukan sesuatu yang baik. Hal baik juga kan di sini. Jadi yang penyelesaian segitiga restitusi itu tidak hanya permasalahan buruk, ya. Kan tadi penghargaan ketika anak kita berprestasi, pemberian
reward itu kurang baik, mungkin dengan segitiga restitusi kita kamu boleh tetap menjaga sikap seperti itu, tapi mungkin memberikan kita lebih menambahkan motivasi kayaknya di sini. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya nih, ketika siswa kita suka berantem, misalnya ibu kita sering diolok langsung di kelas, makanya saya mukul. Mungkin bisa aja ketika kita menggali masalahnya kayak begini, mengkomunikasikannya. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Bisa. Ini adalah contoh-contoh saja, tapi saya yakin Bapak Ibu guru punya perbendaharaan kosakata atau kalimat yang jauh lebih bijak dan manis untuk disampaikan ketika melakukan validasi kebutuhan terhadap anak-anak kita. Langkah berikutnya setelah kita melakukan validasi, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kenapa kita melakukan ini? Untuk membantu murid kita melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kembali lagi juga kita ke keyakinan kelas tadi. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan di dalam kelas, tidak mentaati keyakinan kelas yang dilakukan, pada tahap segitiga restitusi, inilah yang akan kita tanyakan lagi kepada siswa kita. Ketika dia melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan, misalnya sesuai tidak apa yang kamu lakukan dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita sekarang itu bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan siswa kita di kelas, Bapak Ibu ya, supaya nanti ketika ada kesalahan atau yang kita anggap siswa kita itu keluar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kita bisa selesaikan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi ini. Ini contoh perkataan atau yang bisa kita gunakan ketika kita berada di tahapan menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Tentunya kita akan bertanya ini kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini kembali lagi ya, semua ini kembali lagi kepada keyakinan yang sudah kita bangun dengan anak-anak. Jadi dari tahapan yang Ibu Guru Asri sampaikan tadi dengan yang ini, semuanya itu berkaitan satu sama lain, tidak terpisahkan. Sehingga mulai dari keyakinan kelas, disiplin diri, itu semuanya berkaitan. Jadi sedangkan segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi kesalahan pada siswa kita. Hanya itu dari saya tentang budaya positif. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu Guru dalam mengikuti diseminasi kami ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya presentasi dari kami tentang budaya positif, dengan harapan semoga memberikan manfaat untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Karena sudah selesai, mari kita sama-sama akhiri
acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP macam stop.